Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dan kali ini saya coba untuk menjelaskan mengenai strategi mengelola budaya organisasi tentunya yang positif. Budaya organisasi yang positif adalah suasana kerja yang menciptakan kepuasan, kedisiplinan, dan komitmen tinggi dari seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi yang positif juga terdiri dari prinsip-prinsip yang menjamin keadilan, transparansi, dan kemitraan di dalam organisasi. Agenda dari presentasi ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah membuat visi dan misi yang jelas, menciptakan iklim kerja yang positif, menghargai kontribusi setiap anggota, membangun kepercayaan dan saling pengertian, menjadi role model yang positif, menyediakan pelatihan dan pengembangan, membangun kemitraan dan kerjasama, menciptakan sistem komunikasi yang efektif, menghargai perbedaan, memfasilitasi keterbukaan dan transparansi, menerapkan prinsip-prinsip etika yang baik, menciptakan sistem penghargaan yang adil, selanjutnya mengadopsi pendekatan holistik terhadap manajemen, dan yang terakhir menciptakan sistem feedback yang efektif. Membuat visi dan misi yang jelas. Membuat visi dan misi yang jelas merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjaga budaya organisasi yang positif. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi, sedangkan misi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek atau menengah. Selanjutnya, menciptakan iklim kerja yang positif. Iklim kerja yang positif dapat diciptakan dengan cara memberikan apresiasi kepada anggota yang telah berperforma baik, menghargai pendapat dan ide-ide anggota lain, serta menciptakan suasana kerja yang ramah dan inklusif. Selain itu, menciptakan iklim kerja positif juga bisa dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh anggota organisasi, serta memfasilitasi pernyataan dan kritik yang konstruktif. Selanjutnya, menghargai kontribusi setiap anggota. Dengan menghargai kontribusi setiap anggota, maka akan tercipta suasana kerja yang saling menghargai dalam organisasi. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pujian atau penghargaan kepada anggota yang telah berprestasi atau dengan memberikan kesempatan kepada anggota untuk mempresentasikan ide-ide mereka di depan rekan kerja yang lainnya. Selanjutnya, membangun kepercayaan dan saling pengertian. Dengan membangun kepercayaan dan saling pengertian di antara anggota organisasi, maka akan tercipta suasana kerja yang harmonis dan terbuka di dalam organisasi. Selanjutnya, kita bahas mengenai menjadi role model yang positif. Sebagai pemimpin atau manajer, Anda harus bersikap sebagai role model yang positif bagi seluruh anggota organisasi. Ini bisa dilakukan dengan cara selalu bersikap profesional, memperlakukan anggota dengan hormat, dan selalu memperlihatkan sikap positif dalam setiap situasi. Selanjutnya, menyediakan pelatihan dan pengembangan. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota organisasi, maka akan tercipta suasana kerja yang selalu berkembang dan meningkatkan kompetensi anggota. Ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Selanjutnya, membangun kemitraan dan kerjasama. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan rekan kerja dan stakeholder lainnya akan membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan terbuka. Untuk poin berikutnya, kita harus menciptakan sistem komunikasi yang efektif. Menciptakan sistem komunikasi yang efektif akan membantu memastikan bahwa informasi dapat disampaikan dengan tepat, waktu, dan efektif kepada seluruh anggota organisasi. Ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan berbagai kanal komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan anggota, seperti email, rapat, atau telekonferensi. Selanjutnya, kita bahas mengenai poin menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan di antara anggota organisasi akan membantu menciptakan suasana kerja yang inklusif dan ramah bagi seluruh anggota. Ini bisa dilakukan dengan cara memperlakukan semua anggota dengan sikap yang sama, tidak terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau agama mereka. Memfasilitasi keterbukaan dan transparan. Memfasilitasi keterbukaan dan transparansi dalam organisasi akan membantu menciptakan suasana kerja yang terbuka dan jujur. Dan poin selanjutnya, kita juga bisa menerapkan prinsip-prinsip etika yang baik. Menerapkan prinsip-prinsip etika yang baik dalam organisasi akan membantu menciptakan suasana kerja yang profesional dan dihargai oleh semua anggota. Ini bisa dilakukan dengan cara membuat dan menegakkan peraturan-peraturan etika yang jelas, serta memberikan sanksi yang tegas bagi anggota yang melanggar peraturan tersebut. Selanjutnya,
Ciptakan sistem penghargaan yang adil. Menerapkan prinsip-prinsip etika yang baik dalam organisasi akan membantu menciptakan suasana kerja yang profesional dan dihargai oleh semua anggota. Ini bisa dilakukan dengan cara membuat dan menegakkan peraturan-peraturan etika yang jelas, serta memberikan sanksi yang tegas bagi anggota yang melanggar peraturan tersebut. Selanjutnya, mengadopsi pendekatan holistik terhadap manajemen. Mengadopsi pendekatan holistik terhadap manajemen akan membantu menciptakan suasana kerja yang sehat dan mengintegrasi. Ini disatukan dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh anggota organisasi, tidak hanya dari segi finansial, tapi juga dari segi mental, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, menciptakan sistem feedback yang efektif. Menciptakan sistem feedback yang efektif akan membantu meningkatkan kualitas kerja anggota organisasi dan menciptakan suasana kerja yang terbuka dan jujur. Poin jadi bisa saya share kesempatan yang lain. Untuk itu saya tutup saja presentasi untuk strategi menetapkan budaya organisasi yang positif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jenny belum datang lagi? Kayaknya belum, mungkin macet di jalan. Aduh, kebiasaan deh orang itu. Ditunggu aja, siapa tahu nanti sebentar lagi datang. Ini tuh soalnya urgent banget. Coba kamu WA Jenny, siapa tahu udah. Tadi udah aku WA, udah bilang kalau hari ini tuh ketemunya tuh nggak bisa diubah jamnya. Ya mungkin di jalan macet. Biasanya kalau malam-malam gini kan banyak orang pulang kerja, jadi wajar tuh. Aduh, anak itu. Lagi udah ditunggu. Udah cepat dikit aja kan. Tiap hari Mbak telatnya. Ya harusnya kan bisa dari awal. Ya gimana macet? Gak bisa aku cepet-cepet. Ya nggak apa-apa lah, kan cuma berapa menit sih, paling cuma 15 menit aja. Yaudah, yuk. Mbak, kamu tuh habis dari mana sih kok setiap hari mesti telat-telat terus? Nggak setiap hari lah, paling baru 2 kali telat aku di sini. Enggak 2 kali, perasaan sekitar 3 sampai 4 kali. Lain kali jangan diulangi lah. Kalau bisa itu datang lebih awal gitu loh. Ya wajar lah telat, kan juga kerjaanku jauh loh. Kesini kan juga butuh perjalanan. Iya tahu, harusnya kan kamu sudah planning juga. Kalau sekiranya sampai sini jam berapa, kamu berangkatnya jam berapa, harusnya sudah tahu lah. Memang kan kamu tahu juga di sini kan budayanya disiplin, nggak telat-telat gitu. Ya tapi cuma berapa kali? Ih, kamu jangan nyepelin gitu dong, Mbak. Kita juga kena marah soalnya pekerjaan jadi nggak selesai-selesai. Dibilangin nih anak main HP terus ya. Kamu kan sebelum masuk di sini juga sudah dibilangin sama atasan kita kalau memang budaya di sini tuh harus disiplin. Soalnya kalau kamu mengiyakan, berarti kamu juga harus bisa melakukan. Ya udah deh, lain kali nggak aku ulangin lagi deh. Soalnya kita juga kena marah kalau kamu telat. Pekerjaan Kita jadi juga kena sanksi nantinya, pekerjaan pelanggaran jadi juga. nggak selesai-selesai. Ya nanti lain kali aku nggak telat lagi deh. Kamu itu. Ya udah, aku minta maaf. Lain kali nggak aku ulangin lagi.